Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Isa alaihissalam adalah nabi yang wajib diimani oleh seluruh umat Islam sebagai nabi yang memiliki keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah sempurna iman seseorang sebelum ia meyakini seluruh nabi adalah utusan Allah. Banyak keistimewaan Nabi Isa yang sudah diterangkan para ulama, di antaranya lahir dari rahim seorang perawan, berbicara ketika ia masih bayi, mengobati orang buta, menyembuhkan orang sakit, hingga dapat membangkitkan orang mati atas izin Allah. Lalu mengapa Allah mengutus Nabi Isa untuk membunuh Dajjal? Bukannya Rasulullah Muhammad SAW yang membunuh Dajjal? Berikut penjelasannya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran agama Islam. Nabi Isa alaihissalam kembali turun ke bumi untuk menegaskan kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini banyak umat Nabi Isa yang enggan menerima ajaran Nabi Muhammad SAW, padahal Nabi Isa sendiri merupakan pengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam menegaskan bahwa ia pengikut Rasulullah SAW dan bukan Tuhan sebagaimana pengakuannya orang-orang Nasrani. Di dalam suatu riwayat diceritakan, kami telah mendapatkan riwayat dari Nabi SAW. Sungguh hampir dekat waktunya turun di tengah-tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan menghancurkan salib, membunuh babi, menghilangkan jizyah, upeti dan pajak karena kafir dhimmi sudah tidak ada lagi karena semua sudah muslim, dan akan dihancurkan seluruh agama di zaman beliau kecuali Islam. Hadis riwayat Bukhari. Hal pertama yang akan dilakukan Isa alaihissalam setelah turun dari langit adalah menunaikan sholat sebagaimana hadis-hadis yang telah populer kita dengar. Isa alaihissalam akan menjadi makmum dalam sholat yang dipimpin oleh Imam Mahdi. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala menugaskan Nabi Isa alaihissalam turun ke bumi untuk membunuh Dajjal dan akan menegaskan ajaran Nabi SAW. Alasan selanjutnya ialah memberitahukan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup. Sebagian kaum meyakini bahwa Nabi Isa alaihissalam mati disalib oleh orang Romawi. Namun kenyataannya Allah lah yang menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam dengan cara menggantikan dengan orang yang diserupakan oleh Allah. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit atas izin Allah Ta'ala. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam, Rasul Allah. Padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh adalah orang yang diserupakan dengan Isa. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka benar-benar tidak tahu siapa sebenarnya yang mereka bunuh itu, melainkan mengikuti prasangka belaka. Mereka tidak yakin telah membunuhnya. Yang selanjutnya adalah menegaskan daripada kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nabi Isa alaihissalam banyak diagung-agungkan oleh sebagian kaum karena mukjizatnya yang sangat agung dan mulia. Hal tersebut kemudian dibantah oleh Nabi Isa alaihissalam kepada umatnya. Ia menjelaskan bahwa setelahnya akan datang seorang utusan yang akan menjadi nabi terakhir, serta sebagai penyempurna ajaran Nabi Isa alaihissalam. Ini merupakan bentuk penghormatan Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Karena masih banyak umat yang senang membandingkan kemuliaan dan kehebatan para nabi. Salah satunya membandingkan Nabi Isa alaihissalam dengan Nabi Muhammad SAW. Sebab banyaknya mukjizat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Isa alaihissalam. Sebagai muslim yang baik, tidak pantas bagi kita untuk membanding-bandingkan siapa nabi yang lebih hebat, karena seluruh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mereka mempunyai maksud yang sama, yaitu mentauhidkan Allah dan mengagungkannya. Nabi Isa alaihissalam selain ditugaskan oleh Allah untuk membunuh Dajjal, ternyata beliau punya tugas dan maksud yang intinya adalah menegaskan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW kepada seluruh umat manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat.